Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fadilatul muhtaramin, para masyayikh, para ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat DKM Masjid Jami Al-Falah, jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini insya Allah kita bahas Bapak Ibu terkait sholat dalam keadaan darurat dan sholat mu'adah. Sebelum kita membahas bagaimana kondisi sholat darurat dan kapan saja sholat mu'adah dilaksanakan. Sholat itu ada 3 jenis ya Bapak Ibu. Ada sholat ada. Sholat ada itu sholat yang dilaksanakan, sholat fardu yang dilaksanakan di waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, kecuali jamak. Itu namanya sholat ada. Ada lagi sholat qadha. Sholat qadha itu adalah sholat yang dilaksanakan di luar waktu. Misalnya ketiduran sehingga subuhnya pagi-pagi sudah terik matahari, itu namanya sholat qadha. Ada lagi sholat itu sholat i'adah. I'adah itu sholat atau sholat mu'adah. Seperti itu, sholat mu'adah itu sudah sholat tapi sholat lagi. Itu banyak riwayat, walaupun secara hukum asal haram. Kenapa? Karena ada hadis sahih, la tusallu marrataini fi waqtin wahid. Tidak boleh sholat fardu itu dilaksanakan 2 kali dalam satu waktu. Tapi ada banyak riwayat itu, misalnya dalam hadis itu ada seseorang yang baru datang belakangan. Nah, orang ke masjid itu kan Bapak Ibu tujuannya sholat berjamaah biar dapat pahala 27. Ini terlambat sendirian. Maka sama Rasulullah itu ditawarkan ke seluruh makmum yang ada yang sudah pada sholat. Man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau sedekah sama laki-laki ini biar sholat berjamaah. Lalu ada seorang sahabat yang kemudian baru sama dia, dari seorang sahabat ini sebenarnya 2 kali sholat menjadi makmumnya Rasulullah dan sholat bareng dengan laki-laki dan macam-macam. Itu disebut sholat mu'adah. Artinya sholat mu'adah itu bukan sesuatu yang baru muncul lagi istihad ulama, tapi sholat itu ada dengan riwayat yang sahih dan jelas. Ada lagi sholat subuh, tiba-tiba kemudian selesai
itu Rasul melihat dua laki-laki yang tidak sholat di belakang. Seperti itu ditanya sama Rasulullah, di mana la tusolli ma'ana? Bapak kenapa nggak ikut sholat berjamaah? Laki-laki itu sholaina fi nihalina ya Rasulullah. Sudah tadi di perjalanan sudah sholat subuh. Terus apa kata Rasulullah, sholliya ma'ana fa inna alaqna nafila. Kalau ke masjid, walaupun sudah sholat ada yang berjamaah, itu dia berjamaah itu berjamaah rawatib ya, seperti itu. Karena itu sunnah bagi kalian. Nah itu namanya sholat mu'akkad. Seperti itu. Jadi tapi ada standar fikihnya pada jamaah. Mana yang halal, apa itu karena tidak sesuai standar fikih, tidak sesuai dengan syariat Islam, dan mana yang sunnah. Nah, di situ pentingnya ilmu seperti itu. Karena ada pelaksanaan saya ditanya seorang jamaah, jadi dia merasa ragu-ragu itu karena di jamaahnya banyak anak, di masjidnya banyak anak-anak, jadi merasa tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Maka selesai jamaah itu dia sholat lagi. Seperti saya tanya, kenapa sholat lagi? Ya biar menyempurnakan. Maka yang kayak begitu haram. Saya bilang tidak boleh, haram. Karena Rasul melarang sholat fardu 2 kali. Selama sholatnya tidak batal, tidak boleh, kecuali ada alasan-alasan syar'i seperti itu. Nah, kalau pengen disempurnakan, ganti dengan sholat sunnah seperti itu. Sehingga kemudian Bapak Ibu, peran penting ilmu itu agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Yang kesalahannya Bapak Ibu dosa karena melakukan yang haram. Seperti itu. Peran penting ilmu, padahal di pikirannya kelihatannya bagus. Walaupun ya harus perlu disadari ilmu itu luas, sehingga kemudian ada banyak pandangan para ulama sebagai pewaris Nabi dalam memahami teks baik Al-Quran ataupun hadis. Itu sekilas terkait keberadaan sholat mu'akkad. Nah, di pengantar Bapak Ibu ya, ini kaitannya dengan sholat darurat. Dibahas 2 hal. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua adalah tempat sholat. Syarat wajib sholat itu kalau syaratnya terpenuhi, maka dalam kondisi apapun sholatnya tetap wajib, tidak gugur dalam kondisi apapun, seperti itu. Nah, syarat wajib sholat dalam salah satu kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, biasa dikaji di pesantren juga, namanya Fathul Qoribul Mujib, Syarah Takrib. Itu ada 3. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Jadi para jamaah, kalau orang Islam bukan anak kecil, sudah baligh dan berakal sehat, insan enggak, pikun enggak, tidur enggak, seperti itu. Apalagi gila juga enggak, maka sakitnya separah apapun atau dalam kondisi apapun, sholatnya tetap wajib. Sederhananya.
salah satunya tidak ada, misalnya tidak beragama Islam, ya tidak wajib sholat. Misalnya masih anak kecil, berarti tidak wajib. Seperti itu. Nah, yang ketiga penting dibahas, misalnya akalnya lagi tidak waras, lagi tidak sadar, pingsan, tidur, gila. Nah, kalau gila itu kan pasti akalnya hilang. Majnun. Ada lagi kemudian nafsi, insan, itu berbeda. Dia sebenarnya akalnya waras, cuma tidak sadar saja. Secara hukum berbeda para jemaah. Kalau hilang akal benar kayak hilang, maka gugur sholatnya, walaupun satu waktu. Karena memang benar-benar hilang akal. Misalnya ada orang junun mengkoti, gila putus, tiba-tiba gila jam 11 siang, tapi kemudian sembuh waras habis asar, itu tidak wajib sholat zuhur karena gila. Beda dengan pingsan atau tidur. Kalau pingsan atau tidur itu tidak hilang akal sebenarnya. Seperti makanya kemudian orang pingsan atau tidur itu ada batasan 5 kali waktu sholat. Seperti itu, 5 kali waktu atau 24 jam sehari semalam. Seperti itu. Kalau ada orang tidur jam 11 pagi siang, bangun jam 12 hari besoknya, itu sholatnya gugur, tidak perlu dikodok semua. Seperti itu. Kenapa? Karena melewati sehari semalam. Seperti itu. Ada orang pingsan lebih dari sehari, itu sholatnya gugur. Kalau ada sumbernya haid itu wajib sholat. Tapi kalau nggak sholat, ada dan nggak sholat qadha, karena dia mendapatkan hadas besar lebih dari sehari semalam. Di situ alasan hukumnya. Jadi darah perempuan keluar haid itu tidak mungkin disebut haid kalau tidak mencapai sehari semalam. Makanya Aisyah ditanya sama Mu'adzah seperti itu, kenapa haid itu kalau sholat tidak dikodok, kalau puasa dikodok? Kan seolah-olah tidak imbang. Seperti itu. Nah, tapi pelajaran yang menunjukkan bahwa orang haid itu masuk mukallaf. Mukallaf itu orang yang wajib melaksanakan kewajiban. Aslinya orang haid itu wajib sholat, wajib qadha sholat, wajib qadha puasa. Aslinya secara fikih berarti. Tapi sama Rasul digugurkan qadhanya karena haid itu meninggalkan sholat ada halangan lebih dari sehari semalam. Itu namanya kalau dalam ilmu fikih illatul hukum, alasan hukum. Seperti itu. Maka setiap penghalang yang kemudian menghalangi seseorang secara syar'i untuk tidak sholat melebihi sehari semalam, dan penghalang itu bukan islam, bukan tidak islam, bukan tidak balik, dan bukan tidak berakal sehat, artinya bukan gila, kayak
insan itu kan nggak gila, maka ada batasan minimal untuk tidak kodoh. Seperti dia itu sehari semalam. Karena itu suci dari haid dan nifas tidak masuk dalam syarat wajib sholat. Itu ilmunya, sehingga kan sana kok tidak dimasukkan, ya nanti tidak adil Pak. Di syarat wajib puasa masuk, di syarat wajib sholat nggak masuk, padahal sama-sama rukun Islam. Di situ para jamaah iman warahmatullah. Nah, jadi Bapak Ibu ya ada buktinya juga sih Pak. Rasulullah itu bersama para sahabat dalam kondisi safar itu pernah ketiduran subuh, lalu kemudian bangun-bangun agak siang, terik matahari sudah agak siang, lalu bangun semuanya. Terus Rasul bersabda, "Man nama an sholatin falyusolliha idza ayqadha." Siapa yang ketiduran bukan karena tafrid, juga bukan karena ifrat, ya, karena normal saja, maka sholatlah saat dia namanya sholat qadha. Tapi kalau tidurnya sehari semalam, maka gugurlah kewajiban qadha. Sehingga syarat suci dari haid dan nifas itu tidak masuk ke dalam syarat wajib. Seperti itu. Karena apa? Karena alasan hukumnya aslinya memang wajib, tetapi minimal haid sehari semalam, dan sehari semalam itu batas maksimal jumlah sholat fardu. Jadi sholat fardu itu batas maksimal, yang memang bukan maksimal, minimal ya Pak. Banyaknya sholat fardu dalam sehari semalam itu 5 khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa dalil, tapi sebelumnya bahwa orang kafir tidak wajib mengqadha sholat saat dia masuk Islam. Ini salah satu dalil saja. Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul wasiat ke Mu'adz bin Jabal, kasih pesan ketika diutus di Yaman. Saat itu Yaman isinya tidak ada umat Islam, Yahudi Nasrani. Yaman itu kan zaman sebelum Islam masuk ke Yaman, isinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Hanya ada kerajaan di Yaman, Sabah, satu Bilqis atau Ratu Balqis. Juga ada orang-orang Nasrani yang karena keimanannya kepada Allah sama orang Yahudi dibantai. Itu kan peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran. Anna bizatil qulub idhum 'alaiha qumud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil 'azizil hamid. Dan peristiwa pembantaian orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, dibantai sama orang Yahudi. Jadi Yaman. Terus yang mau ngancurin Ka'bah itu Abroha, orang mana? Orang Yaman. Dan dia bikin gereja di situ, di Yaman. Seperti itu. Nah itu sehingga Yaman
Islam datangi di sini apa? Orang-orang ini pada jamaah, orang-orang apa? Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Tapi orang-orang Yahudi itu pada hatinya lembut. Ada kelompok sahabat Nabi yang pada jamaah dari Bani Asy'ari. Salah satunya sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Seperti itu. Nah itu Rasul memuji mereka. Hum a'rafu afidatan. Mereka itu hatinya lembut. Para penduduk Yaman itu sampai karena lembutnya ya Pak Rasul itu ngomong al-imanu yaman. Itu riwayat sahih. Kalau pengen ngomong iman yang benar, tauhid yang benar, kita tauhidnya penduduk yang wal hikmatu yamaniyah. Seperti itu. Dan hikmah kebenaran itu ada di orang-orang Yaman. Seperti itu. Nah, para jamaah kita itu Pak sama para ulama. Apa ya? Ternyata ciri kebenaran itu wasatiyah. Umatan wasatiyah. Seperti itu, tidak ulu, tidak takorup, moderat. Kalau orang sekarang menyebutnya moderat, nggak gampang ngakuin orang. Seperti itu, nggak gampang. Kan kalau yang ada lain seorang sahabat itu, ya, namanya Zulkuwaisiro apa itu? Zulkuwaisiro itu dari Bani Tamim. Kata Rasul akan muncul dari keturunan ini yang karakternya gampang mengeluarkan orang dari agama Islam. Terlalu gegabah, terlalu ekstrim. Nah, kemudian Zulkuwaisiro itu terkenal dengan kelompok apa pada zaman Khawarij. Jadi ciri Khawarij itu yang paling pokok bukan keluar dari negara yang sah. Itu sih Khawarij secara bahasa. Seperti itu. Yang paling pokok gampang ngapiin umat Islam. Seperti itu. Ya, kenapa yang muncul di peristiwa Ali bin Abi Thalib pada jamaah imani warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Peristiwanya Ali bin Abi Thalib. Kalau di peristiwanya Ali bin Abi Thalib itu keluar dari negara yang disebut Khawarij, maka Aisyah dan Muawiyah masuk. Karena Aisyah perang sama siapa? Ali di perang Jamal. Seperti itu, Muawiyah perang sama Ali, pemimpin yang di perang Siffin. Tapi yang disebut Khawarij adalah kelompok yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Walaupun pikiran mereka landasannya Quran, hadis. Seperti dia itu akan mundur dari medan perang. Salah kan, sehingga kemudian Ali jawab kalimat haqqin urida bihal. Seperti itu pada jamaah. Makanya Islam itu umatan. Tapi ini sebagian kelompok saja ya Pak. Sehingga Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu dengan PD kelompok kami yang benar. Kelompok kami yang benar itu kelompoknya siapa Pak? Asy'ariyah. Seperti itu. Karena cucunya Abu Musa al-Asy'ari itu Abu Hasan al-Asy'ari. Di situ pada zaman itu ada dalam kitab itu. Jadi standar keimanan itu standar kelompok Asy'ari yaitu Imam Baihaqi. Seperti itu. Kenapa? Cirinya moderat, tidak gampang ngafirin orang. Seperti itu.
Makanya Rasul mengatakan al-imanu yaman. Yang dimaksud yaman itu Bani Asy'ari, anak cucunya Abu Musa al-Asy'ari, yaitu yang hatinya lembut seperti itu. Tapi kan pada prinsip dasarnya para jamaah imani warahmatullah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan membanggakan kelompoknya masing-masing. Itu sih informasi saja. Tapi kembali ke intinya bahwa Yaman saat itu ahlul kitab, memang betul-betul beragama. Taurat ada di situ, Injil ada di situ, bukan kelompok lain. Mu'ad itu selesai. Mu'ad, kamu akan ke negeri Yaman. Di situ ada ahlul kitab. Mereka belum kenal Islam. Seperti itu, maka kenalkan mereka Islam. Seperti itu. Ajak mereka bersyahadat. Gampang kok, karena hatinya lembut seperti itu. Fakinnum aqamu bidzalik. Kalau pada masuk Islam, baru ajarin sholatnya sehari semalam 5 kali. Nah, maka di sisi fikih Bapak Ibu, sholat 5 waktu itu tidak wajib kalau belum syahadat. Itu teman. Maka syarat wajib sholat apa? Islam. Tapi kalau baru masuk Islam kan sudah banyak tuh. Masuk Islamnya sudah agak tua-tua. Itu terjadi di nasihat Rasul sama Amr bin As. Amr, kamu kalau mau masuk Islam ya hadis sahih Muslim. Maka Islam itu menggugurkan kewajiban masa lalu, sehingga orang kafir masuk Islam itu sholatnya tidak perlu difollow. Baik. Nah, yang kedua yaitu balik berjamaah dan berakal sehat, terkumpul dalam hadis Abu Dawud itu. Kata Rasulullah SAW, catatan amal manusia itu diangkat, tidak dicatat pada 3 orang. Satu yang tidak berakal sehat, isinya 2 ya. Dan yang kedua yang belum. Makanya Rasul mengatakan orang tidur sampai dia bangun. Cuma yang tidur wajib bobo. Kalau tidurnya tidak melebihi sehari seperti itu. Kan ada nggak ya orang tidur lebih dari sehari? Ada, satu kali kali ya. Kalau yang minum pil tidur dan seperti itu tidak wajib wudu. Dan yang kedua adalah apa? Anil majnun hatta yakin. Orang gila sampai dia waras. Cuman kalau orang gila kan asli tidak punya akal. Seperti itu. Akalnya tidak sehat. Kalau orang itu kan akalnya sehat. Cuman lagi di ini aja. Orang pingsan akalnya sehat. Maka kemudian kalau yang orang gila walaupun tidak nyampe sehari semalam tidak ada kewajiban wudu. Baru yang kedua selain akal sehat yaitu di hadis ini wa anis robi hatta yang anak kecil sampai dia balik. Cuman ada kewajiban pada jamaah yaitu diperintahkan untuk sholat ketika umur 7 tahun. Sehingga para orang tua yang tidak memerintahkan anaknya sholat berdosa pada jemaah. Seperti ketika anaknya umur 7 tahun, perintahnya itu wajib. Ya halangannya banyak.
Salah satu halangannya apa? Yaitu para jamaah mengenal rasa sayang, kasihan dan itu. Padahal kan ya bukan disuruh ini apa harus sholat, tetapi yang penting ada perintah ngingetin anak untuk sholat. Seperti itu para jamaah. Tapi sebaiknya sih kalau belum mayit sholatnya jangan di masjid, di rumah saja, karena ada larangannya. Jadi masa jidakum ansibian itu, jauhkan masjid dari anak kecil, yaitu anak kecil yang belum mayit. Belum mayit itu belum ngerti ya Bapak Ibu. Sholatnya masih main-main, masih lari-larian, karena dia mengganggu orang sholat. Jadi sebaiknya di rumah saja sama ibunya dilatih seperti sampai sholatnya tertib dan ada rasa takut bakal sholat, maka jangankan ke masjid Bapak Ibu, jadi imam pun boleh. Jadi imam pun boleh walaupun belum balik. Jadi kapan latih berjamaah itu orang tua? Ketika anaknya sudah tertib. Seperti itu pembelajaran sholatnya bukan di masjid tapi di rumah. Kalau orang tuanya sibuk ya dititipin ke orang dan biayanya lewat dompet kepala rumah. Ajari anak saya sholat, sehingga tahu ini batal, ini tidak boleh. 4 tahun sholatnya tertib, bacaannya bagus misalkan seperti 4 tahun. Tapi kalau diriwayat sih di zaman Rasul 7 tahun ada sahabat Nabi yang jadi imam seperti itu. Tapi sudah ngerti fikih sholat dan sudah bacaannya bagus. Cuman bukan untuk tampil-tampilan seperti itu. Jadi memang satu kelompok, saya lupa nama sahabat siapa, Ubay bin Ka'ab satu kelompok datang ke Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Terus dia Rasul, tolong pilih di antara kami siapa yang layak jadi imam. Ternyata yang dipilih anak umur 7 tahun. Setelah dites seperti yang dipilih Rasul anak umur 7 tahun, maka dijadikan jadi imam. Tidak masalah. Seperti itu. Tapi kenapa kemudian saya ceritakan tampil-tampilan? Ada beberapa pondoknya, ada beberapa lembaga pendidikan yang mengajukan anak kecil untuk jadi imam. Bukan untuk apa-apa, sebenarnya yang lebih layak dari anak kecil itu banyak. Ya dianya, ya ustaznya, ya kiai. Tapi alasan pondoknya apa? Biar tampil. Itu bahasa kitanya apa sih Pak? Pamer. Pamer itu bahasa syariatnya apa? Ria. Ibadah campur-campur yang gimana maksudnya? Kalau mau ria bisa bagus saja, suruh masuk panggung itu kan urusan duniawi. Tapi kalau sholat dia ibadah pokok pun apa itu? Seperti bukan tidak boleh, tapi bermasalah di niatnya. Nanti terdidik bahwa sholat itu tujuannya kamu. Hawanya Bapak Ibu munafik. Munafik itu apa? Kalau jadi imam sholatnya bagus, kalau sholat sendirian berangan. Nanti mereka pengen kamu aja. Seperti yuraunan nas wala yadhkuruna Allah illa qalil. Itu bahayanya. Fa iza qamu ila sholati qamu
aslinya sholatnya males. Kapan senangnya kalau jadi imam aja? Itu kan problem seperti diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa dari kecil dididiknya tampil, sehingga penampilannya urusan dunia saja. Misalnya haflah akhir sana, wisudaan atau apa semacam itu. Tapi praktek resmi kayak sholat atau apanya yang perlu dipamerin? Seperti itu. Nanti sholat berjamaah juga tujuannya pamer. Sholat fardu itu berjamaah enggak keren, normal. Seperti itu. Makanya yang keren-keren itu disuruh sama Rasul ditutupi. Sholat sunnah bagusnya di rumah, sodako bagusnya sodako sir. Sampai itu kalau sudah perlu dilaporin juga nama-namanya. Dilaporinnya kalau pertanggung jawaban aja. Kalau tujuannya pamer masalah. Seperti itu. Bapak sampai sholat selfie dulu. Nah, di sholat kan masalah itu seperti itu. Tapi alasan sih bisa aja. Dakwah biar orang ini. Tapi itu Allah alam. Setahu saya sebaiknya tidak seperti itu. Jadi anak kecil tampil sholat, jadi imam sholat di masjid itu, karena kualitas dia marahin orang dewasa yang ada. Orang dewasanya ada ustadznya yang lebih fasih. Aturannya itu kan siapa yang bacaannya paling bagus, siapa yang ahli fikihnya, fikih sholatnya mana. Kalau pada sangat semua, ini yang mana? Yang kecil biar tampil. Yang tua biar lebih khusyuk. Udah cuma pamerin apa kan? Seperti itu. Sehingga kualitas sholat yang tua itu, ya walaupun ajalnya, kalau katakan ceramah itu Bapak Ibu kadang Bapak muda lebih duluan kan katanya kayak gitu. Tapi biasanya kalau sudah tua itu kan tamunya banyak. Kamu sudah berubah, sudah mulai ompong, kan kayak gitu. Gula darah naik, kolesterol banyak, sehingga pikiran persiapan wafat, sholatnya lebih khusyuk. Ya mungkin ada siapa yang sebut pengen tampil lagi, yang mau nikah lagi dari tapi kan itu pikiran saya. Secara umum yang lebih tua itu sholatnya lebih khusyuk. Untuk hindari apa? Untuk hindari riya. Seperti itu. Kecuali yang sepuhnya tidak berkualitas, maka dimajukanlah yang muda. Anak 7 tahun tidak masalah. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau 3 syarat tadi terpenuhi, maka wajib sholat dalam keadaan apa? Nah, nanti ada kondisi-kondisi darurat. Bagaimana kalau nggak menghadap kiblat seperti di kendaraan? Bagaimana kalau nggak debu, nggak ada air, misalnya di dalam ruangan atau di pesawat? Bagaimana kalau sholatnya duduk saja dan jadi imam, makmumnya berdiri apa ikut imamnya duduk? Itu kan sholat darurat. Nggak ada lagi imamnya kecuali yang bisanya sholatnya sambil duduk. Makmumnya berdiri atau makmumnya itu duduk. Itu kan namanya problem sholat darurat. Seperti itu. Bagaimana mau operasi orang, bukan dioperasi ya, mau operasi dokter. Ada orang kan mikirnya yang sakit saja, Pak. Seperti itu. Dioperasi di mana sholat itu? Nah, dokternya di mana? Apa dokternya
lebih bedah-bedah, maghrib tinggal ya sholat dulu dibiarin kayak gitu. Nggak mungkin. Itu namanya sholat darurat. Seperti sholat yang kondisinya wajib sholat tapi tidak memenuhi standar sholat. Kan ada syarat-syarat sholat, suci, menghadap kiblat, seperti ada rukun sholat juga, menutup aurat, kan syarat-syarat sholat. Nah, ketika pengesak sholat itu hilang gara-gara kondisi, tapi kewajibannya muncul. Cuma kalau urusan tempat sih nggak ribet ya Bapak Ibu. Ada hadis itu ju'ila liyal ardu masjidan wa qabruhu, masjid itu tempat sholat. Jadi sholat itu bisa di mana aja, di tengah hutan bisa, di jalan bisa, di terminal bisa, di pinggir jalan tol bisa. Paling satu-satu yang dilarang itu di tengah jalan suka mengganggu orang lewat, namanya fiko iranik. Tapi itu dipraktekin Bapak Ibu saat sholat id. Padahal sholat id itu sholatnya di mana? Kalau tidak kuat di lapangan, di sholat, bukan di jalanan. Jalan itu tanah diwakafkan untuk lewat, bukan untuk sholat. Sehingga kalau ada orang sholat sama orang lewat, menangan yang mana? Menangan yang lewat. Karena asalnya diwakafkan untuk lewat, bukan untuk sholat. Maka Rasulullah orang sholat di tengah jalan, mengganggu orang lewat, bukan orang lewat yang mengganggu orang sholat. Orang lewat mengganggu orang sholat kalau di masjid, karena masjid itu tempat sholat. Makanya kalau lewat itu dipukul, bahkan dalam satu riwayat itu dibunuh, kan bahasa wajar seperti itu. Makanya ada orang yang maknai hadis secara zahir aja, atau orang lewat dipukul, itu namanya nggak paham. Hadis itu dipukul, yang satu hadis lain membunuh. Masa orang lewat didol, nggak bawa pistol misalnya. Yang sholat polisi apa tentara, terus ada yang lewat dol, yang kejahatan itu namanya. Terus dia bilang ada hadis, nanti disangka Rasulullah ngajarin nggak benar. Itu kan dalam bahasa Arab itu ada bahasa hakiki, ada bahasa majaz. Itu namanya mubarak. Saking beratnya dosa melewati orang karena tempatnya tempat sholat, jalanan tempatnya orang lewat, sehingga yang mengganggu yang sholatnya apa yang lewatnya? Yang sholatnya. Seperti baik itu saja ya para jamaah. Wallahu a'lam bishawab.